Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi kita di pelajaran PPKN kelas 7 bab 4 pertemuan 1. Hari ini kita akan belajar tentang keberagaman masyarakat Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Berikut tujuan pembelajaran yang diharapkan tercapai dalam pembelajaran ini diantaranya menghormati dan menghargai setiap keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika sebagai sesama ciptaan Tuhan, mendeskripsikan pengertian keberagaman masyarakat, menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi keberagaman masyarakat, menjelaskan arti penting Bhinneka Tunggal Ika dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan, serta menunjukkan perilaku toleran terhadap keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Oke, pertama yang akan kita bahas adalah makna Bhinneka Tunggal Ika. Dari manakah asal-usul Bhinneka Tunggal Ika? Jadi, semboyan Bhinneka Tunggal Ika tidak lepas dari lambang negara kita, yaitu Garuda Pancasila. Jika kalian lihat dalam lambang Garuda tersebut, di bawah kaki Garuda terdapat tulisan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda namun tetap satu. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika terdapat dalam kitab Sutasoma yang dikarang oleh Empu Tantular, mengandung makna bahwa walaupun bangsa Indonesia terdiri dari atas berbagai macam suku bangsa, adat istiadat, ras, dan agama yang beraneka ragam, namun keseluruhannya merupakan satu persatuan dan kesatuan, yaitu bangsa dan negara Indonesia. Selanjutnya adalah makna keberagaman. Mengapa terjadi keberagaman di Indonesia? Hal ini dikarenakan negara Indonesia merupakan negara kepulauan, merupakan bangsa yang besar, terdiri atas 34 provinsi dengan ribuan pulau yang ada di dalamnya. Dengan luas wilayah negara tersebut, berpengaruh terhadap banyaknya keberagaman yang dimiliki bangsa Indonesia. Jadi, apa itu keberagaman? Keberagaman merupakan suatu kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang di Indonesia. Perbedaan tersebut diantaranya dalam hal suku bangsa, ras, agama, keyakinan, sosial budaya, kebiasaan, dan jenis kelamin. Akan tetapi, dengan adanya keanekaragaman ini, Indonesia jadi mempunyai kekayaan dan keindahan yang merupakan keunggulan yang tidak dimiliki oleh bangsa lainnya. Keberagaman yang terjadi di Indonesia tidak muncul serta-merta tanpa adanya faktor penyebab. Keberagaman masyarakat Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik yang datang dari dalam maupun luar masyarakat. Secara umum, keberagaman masyarakat Indonesia disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, letak strategis wilayah Indonesia. Letak Indonesia yang strategis, yaitu di antara dua samudra, Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, serta dua benua, benua Asia dan benua Australia, mengakibatkan wilayah Indonesia menjadi jalur perdagangan internasional. Lalu lintas perdagangan ini tidak hanya membawa komoditas dagang, akan tetapi juga pengaruh kebudayaan mereka terhadap budaya Indonesia.
Kedatangan bangsa asing yang berbeda ras kemudian menetap di Indonesia mengakibatkan kemajemukan ras, agama, dan bahasa. Kemudian faktor yang kedua yaitu kondisi negara kepulauan. Negara Indonesia terdiri atas beribu-ribu pulau yang secara fisik terpisah-pisah. Hal ini mengakibatkan perbedaan suku bangsa, bahasa, dan budaya yang dikembangkan oleh masing-masing pulau sesuai dengan tingkat kemajuan dan lingkungan masing-masing. Faktor yang ketiga yaitu perbedaan kondisi alam. Kondisi alam dan kekayaan alam yang berbeda di setiap daerah mengakibatkan perbedaan masyarakat. Misalnya, masyarakat daerah pantai berbeda dengan masyarakat daerah pegunungan. Perbedaan tersebut bisa berupa bentuk rumah, mata pencaharian, makanan pokok, pakaian, kesenian, bahkan kepercayaan. Bisa kita ambil contoh di mana daerah pegunungan akan lebih banyak menggantungkan kehidupannya dari pertanian. Oleh karena itu, akan berkembang kehidupan sosial budaya masyarakat petani. Sementara itu, daerah pantai akan memengaruhi masyarakatnya untuk memiliki mata pencaharian sebagai nelayan. Kemudian berkembanglah kehidupan sosial masyarakat nelayan. Faktor keempat, keadaan transportasi dan komunikasi. Kemajuan sarana transportasi dan komunikasi juga dapat memengaruhi perbedaan masyarakat Indonesia. Kemudahan sarana pada suatu daerah dapat membawa masyarakatnya mudah untuk berhubungan dengan masyarakat lain meskipun jarak dan kondisi alam yang sulit. Sebaliknya, sarana yang terbatas pun dapat menjadi penyebab keberagaman masyarakat Indonesia. Kemudian faktor yang kelima yaitu penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Sikap masyarakat terhadap sesuatu yang baru, baik yang datang dari dalam maupun luar masyarakat, dapat membawa pengaruh terhadap perbedaan masyarakat Indonesia. Ada masyarakat yang mudah menerima orang asing atau budaya lain, seperti masyarakat perkotaan. Ada pula masyarakat yang tetap bertahan pada budaya sendiri. Di samping kelima faktor tersebut, ada faktor lain yang mempengaruhi keberagaman di Indonesia, yaitu latar belakang sejarah dan lingkungan alam yang berbeda-beda. Banyaknya suku bangsa yang mendiami wilayah Indonesia, dan setiap suku bangsa merasa terikat pada wilayah tertentu. Baik anak-anak, ini adalah tugas yang harus kalian kerjakan. Setelah kalian mempelajari faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia, coba kalian amati keberagaman di sekitar kalian. Kemudian, jawablah 3 soal ini di buku tulis, disertai nama lengkap dan kelas. Kemudian, jangan lupa difoto dan diupload di Google Form. Pertanyaan pertama, keberagaman apa saja yang ada di sekitar kalian? Nomor 2, jelaskan hubungan faktor penyebab keberagaman yang dipelajari dengan keberagaman masyarakat di sekitar kalian. Nomor 3, apa yang menyebabkan keberagaman masyarakat tersebut? Cukup sekian materi untuk hari ini. Pada pertemuan selanjutnya, kita akan belajar tentang keberagaman yang ada di Indonesia. Selamat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.